Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Natalia dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. Syahrul Yassin Limpo bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan digelar setelah Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Ini dia fix nih. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di istana sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia datang dengan menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan foto yang diterima redaksi Ayus, pemirsa, pertemuan Presiden Jokowi dengan Syahrul Yassin Limpo digelar di sebuah ruangan. Dalam pertemuan ini hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan belum diketahui materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun pertemuan ini dilaksanakan setelah Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Ini dia fix nih. Pemirsa, sebelum mengundurkan diri dari Menteri, Syahrul Yassin Limpo diduga terlibat korupsi di Kementerian Pertanian. Akibat kasus tersebut, KPK mencekal istri, anak dan cucu Syahrul Yassin Limpo untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berbuntut panjang. Alih-alih menjerat Syahrul Yassin Limpo sendiri, kasus ini juga berdampak pada keluarga Syahrul yang kini dicekal ke luar negeri. Lembaga anti rasuah mencekal 9 orang terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. 3 orang diantaranya adalah istri, anak, dan cucu Syahrul Yassin Limpo. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas dan kantor Syahrul Yassin Limpo, KPK menemukan sejumlah dokumen yang terkait dengan keluarga Syahrul. Keluarga Syahrul diduga menerima aliran dana terkait dengan gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Syahrul. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, di antaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024, dan tentu dapat diperpanjang kembali selama 6 bulan kedua sesuai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan ini. Keluarga Syahrul Yassin Limpo dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan KPK. Sementara kasus korupsi Kementerian Pertanian sendiri kini telah naik ke tahap penyidikan dengan 3 klaster pelanggaran, yaitu pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, drama menantikan kedatangan Syahrul Yassin Limpo ke Indonesia dari Eropa terjadi usai KPK melakukan penyelidikan di Kementerian Pertanian. Sempat dikabarkan hilang, ia tiba di Indonesia pada 4 Oktober 2023 lalu. Heboh, masyarakat Indonesia sempat kaget di mana muncul kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat itu menghilang karena sulit dihubungi dan belum kembali ke Indonesia dari perjalanan dinas Eropanya. Seharusnya beliau dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu 1 Oktober 2023, tapi hingga tanggal 3 Oktober 2023 Syahrul Yassin Limpo belum juga terlihat kemana sang menteri berada. Padahal publik menunggu kedatangannya setelah KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK sudah memeriksa kantor Kementan hingga rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Penantian publik akhirnya terjawab. Ternyata Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia pada Rabu malam kemarin di Bandara Soekarno-Hatta. Sayangnya, puluhan wartawan belum bisa meminta keterangan Syahrul. Ia langsung pergi tanpa diketahui banyak awak media. Keesokan harinya Mentan dikabarkan mendatangi Polda Metro Jaya. Sontak, kabar ini membuat puluhan awak media memburunya di Polda Metro Jaya. Alih-alih memberikan keterangan, secara diam-diam usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Syahrul Yassin Limpo langsung menuju kantor Nasdem. Barulah di kantor Nasdem akhirnya untuk pertama kalinya usai penggeledahan oleh KPK di rumah dinas dan kantor Kementan, Syahrul Yassin Limpo buka suara.
Ia menyatakan dirinya baru saja memberikan keterangan di Polda Metro Jaya setelah sebelumnya melakukan perjalanan panjang dinas kunjungan kerja resmi ke Roma, Italia, dan Spanyol. Saya dalam proses dan melakukan kunjungan kerja resmi atas nama negara, atas nama kepentingan negara. Dan 1 hari setelah datang, saya langsung diperhadapkan dengan masalah. Dan salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal. Dari kantor Nasdem, Menteri Pertanian ini didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyerahkan surat pengunduran diri kepada Mensesnek Pratikno. Ia membantah dirinya menghilang dan bersiap menjalani proses pemeriksaan di KPK meski Syahrul Yassin Limpo mengaku dalam kondisi yang sangat lelah. Oleh karena itu diberi saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini. Karena tadi juga saya diperiksa di Polda. Dan capek banget rasanya saya menghadapi ini semua. Saya berharap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Bapak Presiden. Lebih baik saya ngambil sikap seperti itu. Masa menghilang ini udah ada ini. Iya, enggak bisa lah. Soal yang di KPK. Rasa lelah mantan Menteri Pertanian ini tidak akan membuat masyarakat juga lelah untuk menantikan melihat secara terang benderang dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian yang diselidiki oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyambut pemilu 2024, organisasi masyarakat Rampai Nusantara pendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kehadiran Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 dinilai mewakili kelompok milenial. Deklarasi dukungan kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka digelar di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sosok Gibran yang tidak punya catatan buruk selama memimpin Kota Surakarta membuat kehadiran Gibran dapat meraih suara pemilih milenial. Di masa depan, Gibran diharapkan membawa dampak positif bagi bangsa. Komisi Pemilihan Umum mencatat mayoritas pemilih didominasi generasi Z dan milenial sebanyak 33,60% total daftar pemilih tetap pemilu 2024. Ini kelompok milenial atau pemilih muda yang dalam daftar pemilih tetap pada pemilu mendatang berjumlah sekitar 60% dari total jumlah pemilih. Gibran bisa mewakili hak keterwakilan anak muda sebagai pemilih mayoritas dalam penentuan kebijakan 5 tahun mendatang. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri dan memimpin langsung konsolidasi Partai Perindo se-Sulawesi Utara di Kota Manado. Di hadapan peserta konsolidasi, HT optimis Partai Perindo Sulawesi Utara mampu merealisasikan target 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Haritanu Sudibyo hadir memberikan arahan dan strategi pada konsolidasi Partai Perindo se-Sulawesi Utara di Kota Manado. Di hadapan kader dan pengurus DPW, DPD dan Bacalek beserta tandem provinsi, Haritanu Sudibyo menegaskan partai politik yang dipimpinnya dipastikan meraih suara 2 digit di Sulawesi Utara pada pemilu 2024. Selain DPR RI, Partai Perindo Sulawesi Utara juga membidik banyak kursi di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Memang lihat lapangan sendiri, saya rasa Sulawesi Utara sangat siap dan komitmennya untuk memperoleh 1 kursi DPR RI dari 6 ya. Jadi itu sangat luar biasa. Komitmen kami untuk
kami Sulut mendapatkan 1 kursi DPR RI, 5 kursi untuk DPR Provinsi, dan 50 kursi untuk DPRD Kabupaten Kota. HT, yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Perindo, akan mengerahkan seluruh kekuatan dan strategi politik untuk membantu Partai Perindo Sulut menang di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Ganjar sejati terus mengkonsolidasikan dukungan kepada bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di sejumlah wilayah di Jawa Barat lewat kegiatan-kegiatan positif. Kali ini loyalis Ganjar Pranowo tersebut menyasar Karang Taruna di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Puluhan pemuda Karang Taruna di Desa Babakan Serut 1, Cibiu Kulon mendeklarasikan dukungan kepada mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu. Konsolidasi ini bertepatan dengan kegiatan hiburan musik religi yang dihadiri ratusan warga Garut. Untuk semua menyampaikan ikrar dukungan agar baca pres Ganjar Pranowo memimpin Indonesia periode 2024-2029. Acara ini juga dihadiri ratusan warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Relawan Gus Muda berkomitmen mendorong peran milenial melalui aneka macam program pemberdayaan. Selain menyosialisasikan sosok Ganjar, juga digelar perhelatan lomba kasidah se-Kabupaten Pandeglang yang diikuti puluhan peserta. Pemirsa, berbagai kegiatan digelar para relawan menyambut tahun politik, mulai dari pelatihan hingga pelestarian tradisi. Selain meningkatkan kebersamaan, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga. Relawan Ganjar sejati mengadakan kegiatan ngobeng lauk atau menangkap ikan di kolam bersama ratusan masyarakat di Sukamaju, Mangunjaya, Pangandaran, Jawa Barat. Tradisi ngobeng lauk menjadi salah satu simbol pemersatu antar masyarakat dan mempererat silaturahmi, di mana ikan yang ditangkap kemudian disantap bersama-sama. Sementara itu, relawan Cerifisaya Ganjar melestarikan tradisi sedekah desa dan doa bersama di Desa Maur Lama, Kecamatan Rupit, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sedekah desa digelar dengan cara berkumpul dan makan bersama sebagai kegiatan turun-temurun dalam memperkuat silaturahmi warga sambil melangitkan rasa syukur. Relawan Pandawa Ganjar mengadakan kegiatan peduli lingkungan bersama masyarakat dengan membersihkan sampah di kawasan Pantai Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selain aksi bersih lingkungan, juga diadakan pelatihan daur ulang sampah menjadi barang yang berguna, hingga kerajinan yang bisa dijual seperti keranjang, tas, hingga pot bunga. Mendorong perkembangan UMKM Betawi, relawan Mak Ganjar Jabodetabek menggelar pelatihan pembuatan es selendang mayang untuk ibu-ibu di Kramat Jati, Jakarta Timur. Mulai dari pemaparan bahan-bahan hingga cara pengolahan diajarkan dalam pelatihan guna mendorong para peserta menjadikan es selendang mayang sebagai salah satu opsi usaha. Relawan komunitas Warung Tegal Indonesia Dukung Ganjar menunjukkan keseriusan agar lebih dekat dengan masyarakat dengan meresmikan posko Kewarteg Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Peresmian posko sebagai rumah aspirasi dimulai dengan doa bersama yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbolis. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo membagikan langsung gerobak gratis kepada 2 pelaku UMKM di Kota Manado, Sulawesi Utara usai menghadiri dan memimpin rapat konsolidasi bersama pengurus DPW, DPD, dan caleg Partai Perindo se-Sulawesi Utara. Program gerobak gratis dari Partai Perindo ini menjadi bukti konkret Partai Perindo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Dua pelaku UMKM di Manado, Sulawesi Utara berbangga hati usai menerima gerobak baru dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo.
Gerobak diberikan secara gratis dan diharapkan dapat dimanfaatkan pedagang untuk meningkatkan penjualan serta meningkatkan perekonomian keluarga. Kami berterima kasih sekali seluruh Perindo yang sudah membantu dengan kami rakyat kecil, kami bangga. Dari banyak yang sudah kita berikan bantuan gerobak, pendapatan mereka meningkat pesat. Yang saya pernah lihat yang paling menonjol itu di Banjarmasin, ya, yang tadinya penghasilan kotornya itu 1 juta rupiah satu hari meningkat menjadi 10 juta rupiah satu hari. Jadi mampu menjual 400 mangkok soto Banjar dengan harga jualnya Rp25.000. Saya rasa bisa ditiru oleh penerima gerobak-gerobak yang lain, ya, dengan gerobak yang baru, bersih, ya, meningkatkan kualitas dari jualannya, ya tentunya meningkatkan pendapatan juga. Kepedulian partai bernomor urut 16 ini akan terus dilakukan untuk memperhatikan rakyat kecil menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Manado, Sulawesi Utara antusias menghadiri Jalan Sehat berhadiah paket umroh dan wisata rohani. Ya, pemirsa, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta membagikan hadiah paket umroh dan juga wisata rohani kepada peserta Jalan Sehat yang berkumpul di lapangan Megamas, Manado, Sulawesi Utara. Jalan Sehat ini juga diikuti Gubernur Sulawesi Utara oleh Dondo Kambe. Dalam kesempatan ini, Usman Sabta mengajak warga untuk mencintai dan juga mempedulikan kaum perempuan. Hal ini karena ibu berperan penting dalam menciptakan pemimpin-pemimpin besar untuk memakmurkan setiap daerah di Indonesia. Saya kebersamaan itu dibangun dari Sulawesi Utara ini seperti apa yang diteriakkan oleh masyarakat tadi, ya, itu sangat menyenangkan, menyejukkan, dan mari kita bersama-sama berbuat sesuatu untuk daerah. Pemirsa, memperingati World Walking Day atau Hari Jalan Kaki Sedunia, ribuan warga Tangerang, Banten antusias berjalan kaki sejauh 5 km. Kesenian barongsai dan marching band memeriahkan peringatan Hari Jalan Kaki Sedunia di kawasan Tugu Adipura, Kota Tangerang, Banten. Acara ini dibuka Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Haryono Isman bersama Wali Kota Tangerang Arif R. Wismansyah. Kormi menunjuk Kota Tangerang untuk menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Jalan Kaki Sedunia tahun ini. Arif berharap olahraga dan juga gaya hidup sehat bisa menjadi budaya di Kota Tangerang. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini memotivasi seluruh masyarakat, tidak hanya di Kota Tangerang, Provinsi Banten, bahkan di Indonesia, untuk semangat berjalan kaki, karena tentunya hal itu menyehatkan. Ya, sesuai dengan temanya ya, di Kota Tangerang itu kita Walking Day, walking with style for a lifestyle. Jadi mudah-mudahan ini membudayakan masyarakat untuk terus berjalan kaki sehingga hidup sehat dan bukan. Jadi ini menunjukkan keseriusan Kota Tangerang di bawah Bapak Arif Wismansyah untuk membugarkan masyarakat. Kalau ASN-nya bugar dan melakukan tindakan yang nyata, saya yakin masyarakatnya akan ikut. Karena bangsa kita ini belum bugar, sehat iya, tapi belum menjadi bangsa yang bugar. Kita masih kalah dari China, dari Korea Selatan, dan dari... Pemirsa, pelatihan The Master Mentor Bootcamp digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini untuk menciptakan mentor berkualitas di bidang organisasi maupun dunia usaha. Pemirsa, peserta mentor yang berasal dari beberapa wilayah ini hadir dalam kegiatan The Master Mentor Bootcamp di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan digagas OKOC Indonesia Sandiaga Uno. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan keahlian mentor dalam mendampingi UMKM. Sebagai materi diberikan
kepada para mentor mulai dari coaching, public speaking hingga emotional freedom tactic. Pelatihan ini setidaknya digelar 1 tahun sekali untuk mencetak master mentor berkualitas bagi UMKM. Lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui penciptaan mentor-mentor yang berkualitas yang akan memberikan edukasi tentang bisnis dan hal yang mereka butuhkan dalam membangun sekaligus menjalankan bisnisnya. UMKM binaannya untuk bisa naik kelas dan dari UMKM tersebut, pelaku UMKM tersebut bisa naik kelas dan bisa mendidik lagi, membuat suatu komunitas entrepreneur. Grup musik asal Papua memeriahkan roadshow sel Teluk Cendrawasih yang berlangsung meriah di Bundaran HI Jakarta Minggu pagi. Roadshow sel Teluk Cendrawasih berlangsung di Bundaran HI berdampingan dengan pelaksanaan Car Free Day. Promo wisata sel Teluk Cendrawasih dimeriahkan grup musik asal Papua, Musik Anak Komen atau MAC. MAC ini merupakan grup musik yang mendapat bimbingan dari Papua Youth Creative Hub, binaan dari Badan Intelijen Negara. Tak hanya warga asal Papua saja, acara juga dihadiri warga Jakarta dari berbagai kalangan. Roadshow ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan pemerintah pusat di Jakarta untuk mempromosikan sel Teluk Cendrawasih dengan harapan meningkatkan wisatawan dan juga investor. Sel Teluk Cendrawasih tahun ini dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 7 November 2023 di Kabupaten Biak Numfor. Kita bisa mengangkat budaya kita di tempat lain, artinya di luar daripada Papua, bisa lebih memperkenalkan Papua lebih luas lagi, bisa memperkenalkan karya-karya anak Papua, bahwa di Papua itu juga banyak seniman yang luar biasa karyanya sudah mencapai bisa sampai di internasional. Dan jadi sel Teluk Cendrawasih ini akan menampilkan potensi seni, budaya, bahkan pariwisata kita. Dan saat ini kami di Teluk Cendrawasih merupakan wilayah secara khusus di Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu destinasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian. Pemirsa, berbagai persiapan dilakukan untuk pengamanan konferensi tingkat tinggi negara Pulau dan Kepulauan atau AIS tahun 2023. Persiapan pengamanan dengan melakukan berbagai skenario yang terjadi di lapangan. Irjen Pol Firman Santia Budi sebagai Kaops Tribrata Agung 2023 bersama Irjen Pol Bagus Putra sebagai Wakaops memimpin pelaksanaan Tactical Floor Game Operasi Tribrata Agung 2023 di Aula PRG Polda Bali. Irjen Pol Firman Santia Budi dalam pembukaannya mengatakan seluruh anggota Satuan Tugas Operasional dapat mempersiapkan dan mampu menerapkan langkah-langkah pasti di lapangan. Pelaksanaan Tactical Floor Game terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, masing-masing Satgas menjelaskan tentang tugas pokok perlibatan dan dislokasi pasukan. Tahap 2 dengan memaparkan langsung masing-masing Satgas terkait dinamika permasalahan yang akan terjadi. Satgas yang tergabung saling berkoordinasi untuk mengatasi apabila terdapat masalah saat KTT AIS 2023. Kami juga meminta kepada Densus, ini juga senjata cukup sensitif 2100 di akhir mana. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menggelar Sarasehan Nasional di Jakarta. Sarasehan 25 tahun IJTI mengusung tema menumbuhkan jurnalisme positif dan menjaga kemerdekaan pers di era digital. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menggelar acara Sarasehan Nasional di sebuah hotel di Jakarta Sabtu malam. Sarasehan Nasional merupakan salah satu upaya meningkatkan silaturahmi antar jurnalis televisi sekaligus penguatan kemerdekaan pers jelang pemilu 2024. Diskusi tersebut juga membahas bagaimana menanggulangi hoaks di tengah tahun politik. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan media pers khususnya televisi berperan dalam memerangi berita hoaks yang sering muncul di media sosial. Kemerdekaan pers adalah salah satu fondasi untuk mengatakan bahwa negara ini demokratis. Kemudian pemilu adalah salah satu indikator juga untuk menyatakan negara ini demokratis. Jadi nggak bisa kemudian kalau kemerdekaan hilang maka pemilu berhasil, nggak bisa juga. Harus dua-duanya harus jalan. Nah dengan
dengan pada saat ini dengan teman-teman pers yang semakin terbuka, semakin bebas dalam menyatakan membuat berita, itu akan membuat demokrasi kita akan semakin hidup. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme jurnalis dengan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Kami komit untuk terus meningkatkan profesionalisme dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sehingga mampu membuat karya-karya jurnalistik yang bermanfaat. Yang positif, dalam konteks positif adalah kita tidak hanya menyampaikan informasi apa adanya, tapi juga melihat kira-kira dampak yang akan ditimbulkan seperti apa, tentu cover both side dan memberikan solusi lah terhadap persoalan yang sedang dihadapi dalam pemberitaan. Sehingga dalam konteks pemilu nanti itu, pemirsa tidak akan mendapatkan informasi yang salah. Selain Ketua Bawaslu, kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber seperti Ketua Dewan Pers Nanik Rahayu, Komisioner KPI Alia, dan Kabag Humas KPU Reni Rinjani Pratiwi. Jakarta, Yola Duyanti, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Lebih dari 2.000 orang tewas dalam gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Afghanistan. iNews Pagi akan kembali dengan informasi mancanegara.